Halo semuanya, selamat datang di Talk with Bemo. Perkenalkan, namaku Yogi. Hari ini kita akan banyak membahas tentang Bemo tentunya. Tentunya aku nggak sendirian teman-teman. Aku ditemani dengan dua orang yang sangat luar biasa. Ada yang cantik, ada yang ganteng. Tolong kenalin nih teman-teman ke penonton siapa namanya dan di divisi mana. Mulai dari Ruben dulu deh. Oke, perkenalkan nama saya Rubens Marcelo Yumana. Saya dari Prodi Teknik Industri dan di BEM ini saya dari divisi Humanistics Skill kayak gitu. Oke. Halo, perkenalkan namaku Grace. Aku dari BEM di divisi BPH dan aku dari Prodi PPM Angkatan 24. Oke, dan dengan dua orang kali ini kita akan membahas tentunya yang pertama adalah apa itu BEM, yang kedua adalah proker-proker yang ada di BEM, yang ketiga adalah suka duka, terus yang keempat adalah tips untuk mahasiswa yang mau aktif di kampus gitu ya. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama nih teman-teman. Sebenarnya BEM itu apa sih? Oke, kalau BEMU sendiri itu punya kepanjangan yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas. Nah, BEMU sendiri ini merupakan organisasi yang menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menjadi jembatan ke pihak kampus, dan tentunya di BEMU sendiri ini punya banyak program kerja. Oke, tadi sempat disebut ya ada banyak sekali program kerja. Kalau boleh tahu program kerjanya itu apa aja sih? Oke, di BEM sendiri ini punya 7 divisi. Nah, yang pertama itu ada HS. Nah, HS sendiri ini 2 program kerja, ada Sporta sama ML. Nah, ML itu Macunglik. Lalu divisi yang kedua itu ada HA. Nah, HA ini punya 2 program kerja juga, itu ada SH sama Exco. Dan yang ketiga ini ada PR. Nah, di PR sendiri ini ada benchmark sama ada desain BEM. Jadi semua yang ada di Instagram itu dipegang oleh PR. Lalu untuk yang selanjutnya ada PS. Nah, PS ini ada 2 program kerja juga. Ada Mantra dan MSO. Nah, dulunya ini namanya MIB gitu. Lalu ada SW. Nah, SW juga punya 2 program kerja yaitu MMM sama kegiatan internal. Dan yang terakhir ya R&D. Nah, R&D sendiri juga punya 2 program kerja yaitu Survei BEM sama Catalyst Voice yang sekarang kita lakukan ini. Oh, wow. Lumayan banyak ya program kerja di BEM ini ya teman-teman. Di BEM ini program kerjanya macam-macam teman-teman. Ada yang mulai dari kategorinya akademik, ada yang non akademik, ada yang olahraga, terus ada yang sosial juga, terus ada kayak gini Catalyst Voice ini, podcast ini adalah program kita yang terbaru teman-teman. Nah, di antara proker-proker yang jumlahnya sangat banyak ini, favorit kalian apa sih? Top 3 aja, mulai dari masing-masing kalian. Oke. Mungkin aku duluan ya. Kalau aku, karena aku sebagai ketuanya Sporta, jadi pasti nomor 1 gua ada Sporta. Yang kedua itu MIB. Oke. Karena ini pakai alasan ya? Ya, pakai Oke. alasan dong. Oke, kenapa MIB? Karena ya kita dari MIB ini bisa dapat banyak maba yang berkualitas gitu. Jadi MIB ini juga bisa bikin nama Macung ini lebih bagus karena kita ngadain lomba-lomba di bidang akademik gitu. Terus yang terakhir ini ada MMM. Oke, kenapa itu? Kenapa MMM itu? Kenapa MMM? Karena MMM itu sosial. Asik. Kita ini makhluk sosial, harus bersosial. Sedap. Oke. 3 itu ya. Jadi yang pertama Sporta, Sporta, yang kedua MIB, yang MMM. ketiga MMM. Lengkap banget ya. Ada akademiknya, ada olahraganya, ada Iya, sosialnya. lengkap. Kalau yang dari Grace sendiri? Kalau aku yang pertama itu ada benchmark, karena kalau dengan benchmark itu kan kita bisa belajar banyak dari universitas lain gitu. Jadi kita dari BEM kita sendiri dan dari BEM mereka itu nanti disatukan. Nah, nanti itu kita bisa dapat banyak info gitu. Lalu yang kedua ada ML. Nah, ML sendiri ini kan kegiatan non akademik. Nah, itu seru gitu karena kita bisa melihat anak-anak SMA, anak-anak kuliah juga yang lagi bertanding gitu. Nah, lalu yang ketiga itu ada kegiatan internal. Kegiatan internal itu apa sih? Oke, kegiatan internal itu kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota BEM sendiri untuk kita itu mendatangi sekolah-sekolah atau komunitas gitu. Jadi sama dengan Koruben juga kegiatan Oke. sosial gitu. Aku juga suka kegiatan sosial. Wow. Teman-teman ini sangat mulia hatinya ya teman-teman ya. Tadi sempat disinggung juga sama Grace, yang pertama adalah benchmark. For your information aja teman-teman, kita barusan benchmark ke Universitas Ciputra dengan student councilnya Universitas Ciputra. Nah, kira-kira pengalaman apa yang nggak bisa kalian lupakan dari benchmark kemarin? Oke,
Kalau dari aku sendiri ya, pengalaman yang pertama itu kita di sana jadi dapat teman baru. Karena aku sebelumnya cuman ya adalah beberapa orang yang aku kenal di sana, tapi sekarang jadi lebih banyak gitu. Terus kita kan juga kalau benchmark pasti ada kampus tour. Itu kita bisa ngeliat kampus-kampus lain itu gimana sih gitu tanpa kita harus kuliah di sana kayak gitu. Oke, kalau dari Chris sendiri? Kalau dari aku sendiri sih kemarin sama student councilnya mereka itu seru ya, karena kita bisa dapat kayak kita punya keluhan, kita punya masalah yang sama. Nah jalan keluarnya itu apa? Karena kita BEM sendiri nggak bisa kasih atau cari jalan keluar. Nah kita itu bisa belajar banyak dari mereka gitu, dan jadinya BEM kita juga ikut maju, BEM mereka juga ikut maju gitu. Jadi kita sama-sama tukar masalah, tukar-tukar cerita kayak gitu. Oke, ngomong-ngomong tentang solusi tadi ya, dari Ruben sendiri, kan ini prokernya kakak Ruben ini mau jalan kan, kira-kira ada solusi yang bisa diambil nggak dari benchmark kemarin yang bisa diterapkan di Sporta? Oke, kalau dari yang kemarin tuh mungkin lebih ke arah gimana cara merge out panitia yang tidak aktif, yang pasif gitu. Itu aku dari sana lebih dapat kayak apa ya, kita lebih harus bersabar gitu. Jadi kita harus bisa tanya gitu kayak kenapa kok kamu kayak gini, harus bisa mengajak lagi gitu. Karena kan mereka juga di awal ini punya semangat gitu loh. Tapi kok kenapa dia tiba-tiba pasif, berarti kan ada sesuatu. Kita harus bisa mengulik lah itu ada apa, kita harus bisa bangkitin lagi semangat yang dia ada di awal itu. Oke, jadinya intinya adalah benchmark kemarin sangat bermanfaat ya teman-teman. Sangat bermanfaat. Tentunya dari aku sendiri pun banyak mendapat pelajaran dari student councilnya UC. Nah teman-teman bisa disimak tadi kan Ruben sempat membahas Sporta, juga Chris sempat ngebahas proker-proker lain yang ada di BEM. Aku mau tanya ke Ruben nih, Ruben, Sporta itu apa sih sebenarnya? Dan buat mahasiswa itu penting nggak sih mahasiswa ikut Sporta? Oke, jadi Sporta itu kayak kalau di SMA itu class meeting. Oh, kayak olahraga gitu ya? Ya, jadi kita ada lomba basket, lomba renang, lomba badminton, ada e-sportnya ini Mobile Legend. Terus ada juga yang terakhir paling baru itu art. Jadi kita rencananya bakal bikin semacam pameran seni gitulah, kayak gitu. Nah, lalu apa manfaatnya Sporta ini buat mahasiswa? Jadi karena ini kayak kelas meeting, jadi tentu kita cuman bisanya per prodi. Beda sama kalau kelas meeting kan per kelas kan ya. Karena ini kita di kuliah, jadi kita bikinnya per prodi. Nah, dari Sporta ini jadi bisa maba ini bisa kenal sama kating-katingnya. Itu bisa menambah relasi kan. Oh, jadi yang ikut Sporta ini nggak harus satu angkatan ya? Enggak, jadi bisa dari angkatan 24 nih yang paling baru. Terus mau main sama 23, 22, 21 itu bisa. Nah, tapi kan kadang kendalanya teman-teman anak-anak 24 ini kan masih malu sama kating-katingnya. Ya. Itu gimana sih caranya kalian untuk menyatukan anak-anak dari beda angkatan ini jadi satu tim gitu? Oke, jadi kalau aku ya, caraku yang pertama, aku tuh minta tolong ke cuttingnya. Jadi aku minta tolong cuttingnya ini yang ngajak gitu, karena kan cuttingnya ini udah tahu gitu kayak Sporta itu apa, udah seru gitu. Jadi cutting ini biasanya lebih antusias lah. Kalau yang maba ini kan masih belum paham lah ya, ibaratnya kayak mereka belum ngelihat, belum tahu Sporta itu apa kayak gitu. Oke. Dari beberapa cabur tadi ada apa aja? Ada basket, badminton, renang, e-sport sama art. Nah, kira-kira yang paling rame nih, yang paling rame audiensnya yang mana? Rame audiens atau peserta nih? Audiens sama peserta deh. Oke. Ini kebetulan agak beda. Jadi kalau rame peserta itu di badminton. Oke. Badminton itu kita ada 16 tim buat ganda putra sama 8 tim buat ganda campurannya. Kalau yang paling rame dari segi audiens sudah pasti basket. Oh. Nah, kalau boleh tahu sendiri tahun ini Sporta itu jalannya mulai dari kapan sampai kapan sih? Oke, jadi kalau buat di tahun ini ya, kita minggu depan di tanggal 21 April itu sudah ada. Tanggal 21 ya? Ini teman-teman udah tayang atau belum ini tanggal 21? Belum ya? Belum tayang teman-teman. Udah, berarti Sportanya udah jalan ya? Udah jalan berarti ya. Oke, jadi teman-teman yang sudah daftar Sporta semangat,
lombanya, semoga menang. Aku juga ikut art teman-teman. Jadi kalau yang ikut art jangan berharap menang karena yang menang aku. Ya. Oke, dari semua kegiatan kalian ini kan Ruben Sporta, terus Chris juga BPH. Nah, tantangannya apa sih kalau ngejalanin proker atau organisasi itu, tantangan terbesarnya apa, dan cara kalian menghadapi itu kayak gimana sih? Oke, kalau dari aku sendiri ya, tantangan dari ikut organisasi itu kalau aku cuma satu, Apa itu? waktunya. Kenapa itu waktunya? Karena kan kita harus bagi waktu buat organisasi, Betul, buat kuliah. betul. Terus pasti kita juga pengen pergi-pergi dong. Ya. Nah, ini yang susah itu di sana, bagi waktunya itu. Oh. Tapi kalau aku sih tips dari aku ya, sebenarnya lebih gini, kalau lagi jam kuliah ya udah lebih utamain kuliah aja. Kalau udah selesai kelas baru antara organisasi atau keluar. Keluar. Oh. Tapi kalau kalian ada acara organisasi ya jangan keluar dulu lah. Oke. Kalau dari Chris sendiri? Kebetulan sama ya, antara itu manajemen waktu. Karena hampir bertabrakan. Karena kan kalau kita kuliah kan sampai jam 5 sore ya kadang-kadang. Nah, itu kadang kayak ada program kerja rapat tiba-tiba gitu kan. Nah, itu jadi harus manajemen waktunya antar kuliah, terus organisasi atau tugas-tugas gitu loh. Jadi itu kayak susah gitu. Tapi kalau cara dari aku ya sama gitu. Kalau misalnya kuliah ya kuliah, karena tugas utama kita itu sebenarnya harus fokus sama kuliah. Organisasi itu bisa, tapi jangan sampai meninggalkan kuliah gitu. Oke. Kalau menurut Yogi sendiri Kalau aku ya, ini ya teman-teman ya, sama kayak kalian berdua, waktu itu. Karena ini jujuran saja ya, sampai sekarang pun, karena aku sekarang semester 4 ini sama kayak Ruben, sampai sekarang pun manajemennya masih berantakan, manajemen waktunya masih berantakan. Nah, gimana caranya menyesuaikan adalah kita itu bisa karena terbiasa. Jadi untuk teman-teman jangan khawatir kalau awal-awal pasti akan waktu kalian akan terseok-seok, akan berantakan. Tapi dengan berlangsungnya waktu itu nanti akan menyesuaikan sendiri kitanya. Tapi kalau untuk aku sendiri sampai sekarang masih belum bisa menyesuaikan. Mungkin itu salah satu kelemahanku ya teman-teman ya. Nah, selain waktu, ini kalau dari aku sendiri ya, aku merasakan kadang-kadang itu aku burn out. Oke. Kepala kayak mau meledak gitu kan, mikir kan, yang dipikir nggak hanya kuliahnya aja, ada organisasi dan kegiatan eksternal teman-teman. Nah, kalau dari aku sendiri, aku itu nggak bisa mengatasi burnout. Jadi stres ya udah stres gitu. Kalau dari kalian sendiri, kalau udah mau mentok ini, udah wis kate ngamuk, aku mau mangkel ambek proker iki kah. Itu gimana cara mengatasinya? Oke. Kalau aku sendiri ya, karena aku di sini sebagai ketua Sporta dan aku kemarin juga sempat stres. Jadi yang pertama aku lakuin itu adalah aku tanya ke pendapatnya BPH ku gimana. Terus kalau aku udah tanya ke BPH ku, aku lanjut lagi tanya ke koor acara, menurut dia gimana gitu. Kalau dari mereka ini masih belum, menurutku kayak ada kurangnya gitu, aku tanya lagi pendapatnya ke ketua BEMU kita kayak gitu. Oke, kalau dari Chris sendiri pernah nggak burnout khususnya gara-gara organisasi deh? Kalau dari organisasi sendiri belum, tapi kalau dari tugas-tugas perkuliahan sudah mulai. Nanti rasakan ya Ben ya. Ditunggu ya Grace. Tahun depan rasakan ya. Tunggu Grace. Tapi enggak kok, nanti pasti bisa ngatasi. Semua pasti akan burnout, tapi cara kita ngatasinnya aja beda-beda. Kalau aku sih cara ngatasinya keluar sih. Waduh. Oh keluar. Keluar. Jadi misalnya jalan-jalan. Ya, Oke. Kalau ada tugas dikerjakan di kafe gitu. Oke. Kalau aku kemarin sempat kita ketemu ya, Ya, Mas. Nah, itu aku ngerjain tuh. Itu bedanya aku dan kamu, Chris. Kalau aku ke kafe tidak bisa mengerjakan tugas. Pasti main-main sama teman-teman gitu. Kalau Chris ini anaknya kan lumayan rajin ya. Enggak kayak kita ya, Ben ya. Beda sama kita ya. Beda sama kita. Bumi langit. Nah, tadi sempat bahas tugas juga, tugas kuliah juga, terus bahas kesibukan organisasi. Organisasi kan pasti jadwalnya padat banget ya, teman-teman. Betul. Nah, pasti juga ada suka dukanya, teman-teman. Nah, kira-kira suka dan duka teman-teman selama ini di BEM. Kalau Ruben kan udah hampir 2 periode selesai ya ini ya. Ya, hampir selesai. Hampir ya, tinggal bentar lagi nih. Kalau Chris kan perjalanan masih panjang nih. Masih jauh.
Nah, kira-kira suka dukanya apa sih teman-teman? Kalau sukanya dulu deh. Kalau sukanya itu banyak ya, bisa kenalan, apalagi sama kakak tingkat kita. Kalau sebagai anak-anak mahasiswa baru ini kan kayak alah malu lah ketemu sama kakak tingkat gak kenal gitu kan. Apalagi kalau di kampus kita kan punya SC ya. Betul. Nah isinya kan kebanyakan kakak tingkat dong. Betul. Nah nggak mungkin dong kita kalau tiba-tiba kayak diem-diem gitu ketemu kakak tingkat gak kenal gitu. Nah kalau menurutku sukanya itu sih aku bisa kenal sama kakak tingkat itu melalui BEM. Jadi Oke. kayak misalnya aku ketemu sama Mas Yogi punya Ya. teman. Nah aku bisa kenal sama temannya Mas Yogi dari Mas Yogi gitu. Oke. Kalau dukanya? Kalau dukanya ya itu Jujur kadang aja Chris, jujur. Enggak apa-apa jujur. kadang kalau habis selesai kuliah itu aku rencananya kan balik kos tiduran gitu baru kerja tugas ya. Kadang dukanya itu gak bisa balik kos jadi harus di kampus sampai malam. Nah, dan jadwalnya itu benar-benar kayak nggak ada jeda gitu. Jadi selesai ini rapat global ini nanti ketemu sama ini terus rapat ini lagi. Jadi Wah, sambat. Kodeka kalau nonton ini didengar ya ini ya anggotanya ya sambat terus ini anggotanya. Ya. Kamu sambat gue. Nah, enggak apa-apa kan. ya gitu. Gitu sih. Gitu aja. Oke, kalau dari Ruben sendiri? Oke, kalau aku sukanya mungkin sama lah ya. Oke. Aku bisa dapat relasi baru, terus aku dapat pengalaman baru karena aku sebelum kuliah ini aku sama sekali nggak pernah ikut organisasi apapun. Jadi ini adalah pengalaman organisasiku yang pertama. Oke. Terus aku juga dari BEM ini bisa lebih melatih public speaking, terus bisa lebih bekerja sama dalam tim kayak gitu. Kalau dukanya ya yang paling parah itu ya apalagi kan aku Sporta nih. Sporta itu bisa dibilang jalannya banyak kan. Banyak sekali dan Yang tahun ini lama sekali. 19 hari. Yes. Nah, itu semester lalu 2 semester yang lalu, semester 2. Oh. Kecapean yok. Wah. Kenapa tuh? Sampai sakit itu? Sakit yok. Oke. Nah, mungkin lumayan normal ya Ben ya. Kita juga pernah merasakan semua jadi koor acara, jadi akper itu emang kerjanya lumayan capek. Kalau acara itu mungkin yang Capek dikuras di awal. yang dikuras otaknya. Kalau akper itu yang dikuras tenaganya, teman-teman. Nah, tapi kalau dari aku sendiri ya, teman-teman, suka dukanya sendiri sih. Kalau dari aku sukanya benar kata Ruben tadi, public speaking jadi lebih dilatih di IPM karena kan kita ketemu juga dengan orang-orang luar, teman-teman. Jadi kita bisa ngelatih skill ngomong kita di depan orang. Terus kalau dukanya ya itu sih, teman-teman. Rata-rata semua anggota ini sama aja, apalagi koor-koornya angkatan 23 ini mukanya udah tidak bercahaya lagi ya. Mukanya sudah suram. Ini mereka menanti-nanti periodenya akan berakhir. Sebentar lagi akan terbebas merdeka dari kegiatan-kegiatan proker ini ya, teman-teman. Tapi enggak apa-apa. Masih ada berapa bulan lagi nih? Dikit lagi. Sampai Agustus ya. Juli. Sampai Juli ya? Juli Berarti sekarang April, teman-teman. Jadi Mei, Juni, Juli 3 bulan. 3 bulan lagi. Alfon sama Jovan semangat. Alfon masih ada Diklat, Jovan masih ada Komintover dan Exco yang belum selesai ya. Jadi semangat teman-teman, karena proker saya sudah selesai maka saya sombong ya. Jadi semangat, nanti juga akan dibantu dengan teman-teman 24 ini kan anak-anaknya aktif-aktif juga dan mau belajar tentunya ya, teman-teman. Semoga ya. Amin. Nah, kita lihat aja nanti beberapa bulan ke depan. Nah, tadi kan udah suka duka ini, teman-teman. Mungkin dari kalian sendiri, dari POV yang ada di dalam BEM, untuk mahasiswa yang mungkin nggak ikut organisasi di Majung, ada nggak kira-kira tips dari kalian untuk mahasiswa yang pengen aktif tapi mereka khawatir juga kuliahnya terganggu, kegiatan yang lain terganggu? Kira-kira ada tips nggak dari teman-teman? Oke, kalau dari aku sendiri ya, jangan pernah takut buat nyoba. Oke. Karena lebih mending nyesel nyoba daripada nyesel gak nyoba. Betul banget. Terus itu yang pertama. Yang kedua, kalau kalian gabung di kepanitiaan atau di organisasi, kalian tuh kan nggak sendiri itu. ya, Jadi kayak ada temennya gitu loh. Nggak semua tugas itu kalian kerjain sendiri gitu, nggak. Kan pasti kerja bareng kayak gitu. Jadi nggak yang
secapek itu. Terus ikut kepanitiaan ini juga seru kok, kita dapat relasi baru, dapat pengalaman baru juga kayak gitu. Oke, dari Grace sendiri? Kebetulan hampir sama ya, cuma mau menambahi dari yang jangan takut mencoba. Nah, kita itu kalau di organisasi itu nggak ada yang lebih pro, nggak ada yang lebih pintar, lebih jago gini, jago gitu. Nah, kita semua ini di sini tuh sama kok. Kita itu sama-sama belajar. Jadi kalau misal pun gagal, ya udah ya coba lagi gitu loh. Karena kan ada pepatah ya. Wes, asik. Apa Ngeri, itu? ngeri, Apa ngeri. itu? Aduh, kegagalan bukan akhir. Asik. Jadi pasti ada suksesnya nanti pasti oke. ada. Nggak mungkin kalau misalnya kamu gagal terus kamu terpuruk, ya udah ya jadi apa, ya jadi gagal tok gitu kan, nggak ada sukses-suksesnya gitu. Jadi ya terus berusaha gitu loh untuk mau mencoba gitu sih. Kadang teman-teman mahasiswa ini kan kadang minder ya teman-teman, belum dicoba aja udah minder. Kayak ada temanku, nggak usah disebutkan namanya lah, aku kok gak keterima proker ini karena saingannya berat-berat. Sebetulnya sih kalau dari aku sendiri ya teman-teman, coba aja dulu teman-teman. Jadi nggak usah takut untuk mencoba, bener kata-kata orang tua ini. Jadi nggak usah takut untuk mencoba hal baru. Kayak aku ini contohnya hari ini nih baru jadi host podcast itu baru hari ini teman-teman ya. Dan di kontak itu baru 2 hari yang lalu teman-teman. Bayang no, gak terawat aku teman-teman ya. Tapi ya tapi dicoba aja. Maksudnya nggak usah takut untuk melakukan kesalahan. Pasti untuk menuju kesuksesan itu pasti akan banyak kesalahan yang dilalui. Jadi jangan pernah takut untuk salah. Di proker pun juga pasti dari Ruben dan Chris pernah mengalami anggotanya ada yang melakukan kesalahan, atau kalian sendiri yang melakukan kesalahan kan pasti juga pernah. Jadi ya udah teman-teman nggak usah takut, dicoba aja dulu semua. Proker BEM juga banyak banget sekarang ini, apalagi tahun ini kan bertambahnya lumayan banyak. Jadi dicoba aja teman-teman gitu. Terus kalau dari kalian sendiri ini teman-teman, kalau dari Ruben kan habis ini selesai kan ya. Yoi. Terus kalau dari Grace ini habis ini masih belum ini. Masih kurang setahun setengah. Dari Grace selama di BEM ini, pengalaman yang paling nggak bisa kalian lupain itu apa sih? Dari hampir 2 periode ini Ben. Kalau aku ya, pengalaman semuanya nggak bisa terlupakan. Anjay. Asik. Masuk. Apa deh, satu aja? Satu, waduh ini banyak sih. Selama di BEM ya, kalau aku sih lebih ke ini. Ini lebih ke dulu sih. Apa itu? Dulu itu aku ingat banget waktu diklat. Oh, diklat yang pertama kita masuk. Ya, Oke. itu seru banget. Itu chaos banget ya. Iya. Itu seru banget. Itu awal-awal kita kenal itu di situ ya. Iya. Sama Jovan juga, sama Alfon itu Kita awal. baru kenal semuanya. Kalau menurutku seru sih. Itu aku nggak pernah lupa juga dengan polanya anak-anak, dengan tingkah laku anak-anak itu tak rasa yang menjadi pemersatu kita saat ini itu salah satunya itu. Diklat. Kalau dari Chris sendiri? Kalau dari aku sendiri, diklat juga seru sih. Tapi seru ini kalau ini waktu rapat globalnya semua proker ya. Kita lihat bagaimana aslinya mereka gitu. Aslinya anak BEM terutama, sama panitia-panitia yang lain. Kalau misalnya kita lihat, wah anak ini diem sebelum ikut di proker BEM, terus habis gitu tiba-tiba dilihat, oh udah deket, wah orang ini kacau, ternyata humornya receh banget gitu ya kan. Jadi kayak seru sih. Oke, ini pertanyaan terakhir ya sebelum kita menutup episode pertama kita hari ini. Kan kita manusia itu kan pasti melakukan kesalahan atau kegagalan. Nah, kira-kira dari teman-teman sendiri kesalahan apa yang selama di BEM ya, kira-kira selama di BEM itu yang paling kalian nggak bisa lupain dan kalian nyesel banget melakukan kesalahan itu apa? Aku dulu deh. Ya, Chris. Nah, aku kalau dari BPH kan aku sekretaris. Betul. Nah, aku pernah kirim surat nggak ada subjeknya sama nggak ada filenya. Itu benar-benar kayak, aduh gimana ini? Apalagi kalau di OA kan nggak bisa dihapus ya. Jadi kayak panik gitu loh, benar-benar panik. Ini gimana terus kalau kayak gini gitu. Akhirnya kayak ngirim permohonan maaf,
terus baru kirim ulang dan harus dicek bener-bener sangat teliti gitu. Tapi sampai sekarang masih melakukan kesalahan yang sama atau enggak? Sudah enggak. Ya berarti kan ada improvement Puji gitu. Tuhan. Dari Uben nggak ada ini, nggak ada penyesalan. Ada. Oke. Jadi aku itu dulu pernah ditawarin salah satu proker internalnya BEM. Oke. Apa itu? Itu aku lupa sih pasti. Oke. Lupa. Soalnya ada beberapa lah dulu. Terus habis itu tak tolak gara-gara dengan alasan aku nggak mau, nggak tertarik gitu. Terus sekarang ini tak pikir-pikir padahal dulu itu lumayan gitu, pengalaman gitu. Soalnya kan dulu juga masih tahun pertama kan. Sama di ya semester 2 kan belum terlalu sibuk banget. Ya betul, masih. Beda sama sekarang lah. Ya. Nah, itu ya teman-teman. Jadi anak organisasi pun melakukan kesalahan teman-teman. Jadi buat kalian jangan takut untuk melakukan kesalahan. Dan juga kesempatan masih banyak teman-teman. Jadi prokernya BEM ini ada berapa? Ada 10 lebih, 12. Ada 12 lebih teman-teman. Dan kalian bisa ikut beberapa di situ. Juga ada prokernya organisasi lain. Ada HMP juga masih banyak. Jadi kalau kata pepatah ini ya, sebelum closing, kata pepatah itu ya teman-teman, kesempatan itu tidak datang 2 kali, tapi kesempatan datang kepada orang yang tidak pernah berhenti mencoba. Mantap. Oke, terima kasih buat Ruben dan Grace untuk menyempatkan waktunya pada hari ini. Sampai jumpa teman-teman di Talk with Bemu di episode berikutnya. Jangan lupa subscribe, like dan share. Terima kasih teman-teman. Terima kasih.